Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perilaku perusahaan dan organisasi industri. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Joni Iswanto. Selanjutnya, perilaku perusahaan, pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perilaku perusahaan yaitu pengertian perilaku perusahaan merujuk pada tindakan dan strategi yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan seperti memaksimalkan keuntungan atau mempertahankan posisi pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal seperti struktur organisasi, budaya perusahaan dan manajemen, serta faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, persaingan, dan teknologi mempengaruhi perilaku perusahaan. Selanjutnya, pada materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Lela Aimatun Nabila. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan perusahaan dalam perilaku perusahaan dan organisasi industri. Tujuan perusahaan dalam konteks perilaku perusahaan dan organisasi industri memiliki berbagai aspek yang saling terkait dalam hal pencapaian keuntungan, keberlanjutan maupun pengelolaan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa tujuan utama perusahaan dalam perilaku perusahaan dan organisasi industri. Yang pertama, mencapai keuntungan. Kedua, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ketiga, pertumbuhan dan ekspansi. Keempat, pengelolaan sumber daya manusia. Kelima, inovasi dan pengembangan teknologi. Keenam, kepuasan pelanggan. 7. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. 8. Mengelola risiko dan ketidakpastian. 9. Mempertahankan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, adaptasi terhadap perusahaan pasar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadluddin, nomor absen 21 dari kelompok 4 ya. Ingin melanjutkan organisasi pasar. Struktur pasar, jenis-jenisnya. Struktur pasar menentukan bagaimana perusahaan itu berinteraksi dan bersaing. Struktur pasar meliputi apa aja? Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Banyak perusahaan kecil dengan produk yang homogen. Yang kedua, monopoli. Hanya ada satu perusahaan yang mendominasi pasar. Selanjutnya, oligopoli. Beberapa perusahaan mendominasi pasar dan keputusan satu perusahaan mempengaruhi perusahaan yang lain. Selanjutnya, persaingan monopolistik. Banyak perusahaan dengan produk yang berbeda, di mana setiap perusahaan bisa menentukan kekuatan harga. Yang selanjutnya, teori perilaku pasar meliputi teori mengenai bagaimana perusahaan menetapkan harga, kuantitas produksi, dan melakukan inovasi teknologi berdasarkan kondisi struktur pasar dan regulasi. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Ya, pemeran pemerintah sangat penting sekali dalam mengatur perilaku industri melalui kebijakan persaingan, regulasi, antitrust, dan kontrol monopoli untuk menjaga persaingan yang sehat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rizka Sustianingrum, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan poin terakhir dari materi perilaku perusahaan dan organisasi industri. Di dalam poin terakhir ini adalah analisis kinerja pasar yang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, efisiensi pasar. Yang kedua, kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga adalah inovasi dan pertumbuhan. Oke, saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu, yaitu efisiensi pasar. Efisiensi alokatif dan efisiensi produktif sangat dipengaruhi oleh jenis struktur pasar.
Pasar yang kompetitif biasanya menghasilkan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dengan monopoli. Yang poin kedua adalah kesejahteraan sosial. Analisis organisasi industri juga melihat bagaimana perilaku perusahaan tersebut mempengaruhi kesejahteraan konsumen dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Nah, yang poin ketiga adalah inovasi dan pertumbuhan. Perilaku inovatif perusahaan seperti penelitian dan pengembangan mempengaruhi dinamika industri dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang. Studi perilaku perusahaan dan organisasi industri sangat berguna dalam memahami dinamika bisnis, bagaimana perusahaan berinteraksi, serta dampak kebijakan publik terhadap efisiensi dan kesejahteraan pasar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.